Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa menjalankan berbagai macam amal ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Sudah 25 hari berlalu, mari kita terus tingkatkan kualitas amal ibadah kita di garis akhir. Jangan sampai mendekati finish malah kitanya loyo. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan berkenalan dengan siapa mereka Ahlus Suffah. Kalau melihat judulnya, curhatan Ahlus Suffah kepada Rasulullah SAW. Nah. Jadi saat itu, ikhwatul iman a'azallahikum, Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di masjid, sebagian di masjid atau sebagian di tempat lain gitu, nggak punya rumah. Tapi kita nggak bisa katakan gelandangan juga ya. Mereka nyantrinya langsung kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan kita supaya jadi orang kaya. Jadi kita nggak perlu lelah bekerja, nggak perlu capek menahan lapar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi, kalau seandainya Allah bukakan pintu rizki semuanya sama, berlimpah ruah, labagaw fil ardi, mereka akan melampaui batas, mereka akan saling menzalimi di muka bumi. Walakin, akan tetapi dengan kasih sayangnya, yunazzilu biqadarin ma yasha, Allah menurunkan rizki kepada setiap orang berbeda-beda sesuai kadarnya masing-masing. Allah takdirkan ada si miskin dan si kaya. Allah takdirkan ada yang berkecukupan dan ada yang fakir. Allah takdirkan ada orang yang tidak pernah terkena hutang, ada yang terlilit hutang. Agar satu sama lain saling memahami posisinya dan mengerti bagaimana menolong orang lain yang kondisinya di bawahnya. Innahu bi'ibadihi khabiran basir. Allah tuh sangat tahu kondisinya manusia. Allah sangat mengerti, memahami. Ya, kalau menumpahkan rezeki tanpa aturan, apa yang akan terjadi di muka bumi. Jadi ayat ini sekali lagi turun saat itu. Asbab nuzulnya yaitu permintaan Ahlus Suffah kepada Rasulullah SAW. Nah, mereka curhat minta didoakan supaya jadi orang kaya. Dan Ahlus Suffah ini gambaran dari orang-orang fakir miskin lah ya, bukan cuma miskin tapi benar-benar fakir dari kalangan umat Islam. Maka dari itu, ikhwatul iman a'azzalaikum, apa yang mereka cita-citakan belum tentu baik untuk mereka. Allah menakdirkan si A menjadi si miskin, si B menjadi si kaya, Allah sudah mengerti.
Allah sudah tahu kadarnya. Ya. Bahkan ikhwatil iman azalaikum, Rasulullah SAW pernah mengatakan, akhfafu ma akhafu ala ummati zahratid dunya wa kathratuha. Yang paling aku khawatirkan adalah masalah dunia dan berbangga-bangga dengan dunia sampai lupa akhirat. Orang berbangga-bangga dengan jabatan, dengan gelar, dengan jumlah koleksi mobilnya, dengan jumlah propertinya, dengan jumlah tabungan emasnya, sampai lupa bahwasanya dia akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini para ulama tafsir mengatakan innallaha khabir. Allah ngerti banget secara rinci, paham betul secara rinci apa yang pantas untuk hamba-hambanya, apa yang nanti bisa ngerusak agama hamba-hambanya. Apakah ini akan rusak dengan kekayaan atau tidak? Apakah ini akan rusak dengan kefakiran atau tidak? Ya boleh kita berdoa meminta kecukupan, boleh, nggak masalah. Namun ayat ini memahamkan bahwasanya Allah SWT menakdirkan segala sesuatu dengan kadarnya, dengan hikmahnya. Jadi tidak asal-asalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu tadi tentang bagaimana ahlu sufa itu bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta untuk didoakan. Nah, sekarang kita mengenali siapa sih mereka ahlu sufa. Ya, ahlu sufa terkadang tidak dikenal oleh kalangan kaum muslimin. Padahal mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Suffah itu kayak tempat belakang Masjid Nabawi saat itu ya. Kebayang nggak dulu Masjid Nabawi kayak apa? Nggak pakai karpet, ya. Alasnya apa? Pasir. Atapnya apa? Pelepah korma itu nggak semuanya dikasih atap. Bagian belakang nggak dikasih atap. Cuman setengah depannya doang. Jadi suffah itu merupakan makanun fi mu'akhiril Masjidil Nabawi, tempat di belakang Masjid Nabawi. Memang disiapkan untuk orang-orang asing yang baru datang ke situ. Orang-orang asing yang nggak punya keluarga di Madinah, orang-orang asing yang nggak mampu mungkin sewa hotel, ya, atau sewa tempat gitu. Orang-orang yang benar-benar miskin datang ke Madinah, nah itu tempatnya di situ, di Suffah tadi. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini dalam kitabnya Fathul Bari. Apa itu Suffah? Ahlu Suffah kebanyakan mereka dari kalangan fakir, dari orang-orang muhajirin. Ada berapa? Sekitar kurang lebih 400 rajulin. Berapa? 400 laki-laki. Wadzalika annahum kanu yaqdamuna fuqara ala Rasulillah. Ya. Mereka memang orang yang tidak punya harta sama sekali dan tidak punya keluarga di Madinah. Mereka datang ingin bertemu dengan Nabi, juga sekaligus ingin ya menimba ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, lam yakum jami' ahlu suffah yajtami'una fi waqtin wahim. 400 orang itu bukan berkumpul di satu waktu gitu, enggak. Kadang datang ada 100, kadang cuma 10 gitu. Beda-beda, enggak kebayang 400 orang kayak gelandangan di belakang Masjid Nabawi ya. Umat Islam enggak terbelakang seperti itu ya ikhwatul iman. Jadi jelaskan oleh Syekhul Islam, lam yakun jami' ahlu suffah yajtami'una fi waqtin wahid. Jadi mereka enggak berkumpul di Masjid Nabawi itu dalam satu waktu. 400 orang ini enggak saling bertemu kok. Ada yang mungkin datangnya di bulan Sya'ban terus pulang lagi ke negerinya. Gitu. Ada yang cuma datang pas Ramadan, nanti habis Ramadan lebaran pulang lagi ke negerinya. Bal minhum man yata'alhal aw yantaqil ila makanin akhar yatayassar. Bahkan di antara mereka ada yang pelan-pelan cari profesi, cari nafkah. Jadi bisa mulai sewa tempat, sewa rumah, ya. Wa yaji'un nas ba'dan nas. Jadi dekade gerombolan demi gerombolan ya, kelompok demi kelompok, kloter demi kloter. Jadi 400 itu enggak dalam satu waktu.
Kadang sedikit, kadang banyak. Kadang 10, kadang lebih sedikit dari 10. Kadang katanya 20 sampai 30. Kadang juga pernah 60 sampai 70 orang. Nah, ikhwatil iman a'azzalaikum, totalnya memang ada 400 orang dan semuanya 400 orang ini apa? Dikategorikan apa? Sahabat. Kenapa 400 orang dikategorikan sahabat, Pak? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kan pengertiannya sahabat apa? Manusia yang hidup di zaman Nabi bertemu dengan Nabi dan beriman dengan beliau. Kalau cuma ketemu nggak berimannya bukan sahabat. Abu Jahal sahabat bukan? Bukan, nggak beriman, malah musuhnya. Abu Lahab juga pamannya. Dia paman kandungnya Nabi, tapi tidak dikatakan seorang sahabi karena tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Lahab ikut merawat Nabi dari kecil sampai gede. Bahkan kan sebelum jadi Nabi itu mau dijodohkan sama putrinya, tapi kan nggak jadi. Setelah jadi Nabi dibatalin pertunangannya. Nah, ikhwatul iman a'azzalaikum, Ahlu Sufa ada setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelumnya ya nggak ada. Dan ini karena berkaitan dengan orang-orang yang migrasi, maksudnya orang nggak punya tapi kepengen banget ke Madinah. Orang nggak punya tapi kepengen banget belajar sama Nabi. Mau nggak mau mereka tinggal di masjid. Ya. Kalau kita kan i'tikaf di masjid dengan tujuan ya, bawa bekal, bawa kuota, apalagi lapar tinggal buka GoFood, depan ada enak banget. Ini zaman dulu nggak ada apa-apa, ikhwatul iman a'azzalaikum. Dan Ahlu Suffah ini banyak cerita di antara mereka. Salah satu di antara mereka siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang santri Nabi yang paling melekat dengan Nabi, yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha itu di bawahnya Abu Hurairah. Kenapa? Padahal Abu Hurairah cuma berapa tahun bersama Nabi, iya kan? Dikatakan cuman beliau kan datang setelah tahun ketiga, berarti cuma 7 tahunan ya, nggak sampai 7 tahun bersama dengan Nabi. Abu Hurairah loh. Lah ini sahabat sudah dari Mekah loh ya, dari awal Islam, tapi tidak lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah saat itu nggak punya kerjaan, nggak punya istri yang nungguin di rumah, pulang telat marah-marah, nggak ada. Abu Hurairah sendiri datang dari luar negeri, belajar sama Nabi, nyantri sama Rasulullah di Masjid Nabawi. Kemana Nabi berangkat diikutin, ke masjid, ke pasar, kemana diikutin. Kecuali memang tempat-tempat pribadi Rasulullah, privasi, kayak masuk rumahnya nggak mungkin diikutin ya. Terus diikutin. Dan beliau pernah minta sama Rasulullah SAW, minta didoakan supaya bisa menghafal ucapan-ucapannya, dan Rasulullah mendoakan Abu Hurairah untuk hafal ucapan, dan jadilah Abu Hurairah perawi hadis yang terbanyak. Dari sini orang orientalis barat mengatakan Abu Hurairah itu ngarang. Nih buktinya gini, dia cuma berapa tahun sama Nabi. Dan sedangkan Abu Bakar, Aisyah yang lebih lama, kenapa nggak lebih banyak meriwayatkan hadis? Nah, orang awam langsung, oh iya benar juga ya. Padahal enggak. Emang benar Abu Hurairah itu meriwayatkan ribuan hadis. Dan nomor 1, karena tadi dia itu bagian dari Ahlus Suffah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus bagaimana mereka makan Ahlus Suffah? Imam Tirmidzi meriwayatkan, ya, nazalat fina ma'asyiral ansar kunna ashabu nakhlin fakana rajulu ya'ti min nakhlihi ala qadri kathratihi wa qillatihi. Nah, ya. Mereka makan ya dari sumbangan orang, tapi mereka nggak pernah meminta-minta. Kadang kan seringnya Nabi berbagi dengan mereka. Ya. Pakaian mereka seadanya, nggak seperti layaknya orang-orang yang lainnya.
Bahkan ikhwatil iman a'azzallahu dikatakan di sini wa kuntu fi man nazala suffah fa wafaqtu rajulan wa kana yujru alaina Rasulullah sallallahu kullu yawmin mudda min tamrin. Kadang mereka tuh makannya cuman kurma segenggam, Pak. Kuat enggak sih? Kita makan macam-macam ya, nasi, kolak kalau buka puasa. Ini kurma segenggam sudah. Itu makanan mereka. Bisa hidup mereka. Demi tetap bisa tinggal di rumah di Masjid Nabawi. Untuk ilmu, untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Pakaiannya jangan tanya, di sini disebutkan pakaiannya kalau enggak rida, izar, kisah. Kayak cuman kain menutup badan. Ya maaf ya, bisa dikatakan sangat gembel lah. Tapi gembelnya umat Islam tidak bau, tidak apek. Karena mereka tahu kebersihan. Mereka tahu hadis Nabi, kalau badannya bau jangan sholat berjamaah. Karena malaikat dan manusia terganggu dengan bau badannya, ya kan? Rasulullah yang makan bawang mentah itu lebih baik jangan sholat berjamaah. Karena bau mulutnya itu merusak mood orang yang lagi sholat di sebelahnya. Apalagi kalau badannya bau, ya, kotor, ikut berjamaah itu nggak boleh. Lebih baik dia sholat sendiri, akan mengganggu kaum muslimin yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah Rasulullah memperhatikan ahlus suffah? Oh iya, Rasulullah sangat memperhatikan ahlus suffah. Ya. Contoh di sini diriwayatkan dari Syaikhan yaitu Bukhari dan Muslim, anna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Ahlus suffah itu orang-orang fakir sekali, jauh di bawah garis kemiskinan. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala maratan man kana 'indahu ta'am itsnain falyadhhab bitsalits. Yang punya makanan buat porsi 2 orang, ya panggil orang ketiga. Jadi 2 porsi dimakan bertiga. Wa man kana 'indahu ta'amu arba'ah. Kalau punya makanan untuk porsi 4 orang, panggil orang kelima. Supaya 5 orang makan 4 porsi. Kalau sekarang 2 porsi 1 orang ya, Pak. Iya, 2 porsi 1 orang sekarang. Jadi kondisi mereka benar-benar sangat-sangat sederhana demi ilmu dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling menonjol dari ahlus suffah sekali lagi, semangat mereka menuntut ilmu. Mereka itu benar-benar nyantri sama Nabi Muhammad SAW. Abu Dawud menjelaskan dalam kitabnya, menjelaskan riwayatnya, alimtu unasan min ahli suffah. Ya. Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, aku ngajari orang-orang dari ahli suffah, ngajari Al-Quran, ngajari tulis menulis sampai fa'uhdiyar ilayya rajulun minhum qausan. Sampai mereka tuh kepengen memberi aku hadiah karena aku guru mereka, pengen ngasih hadiah. Enggak punya uang, ngasih busur panah. Sampai aku bilang, ini buat apa busur panah? Gitu ya. Wa armi anha fi sabilillah. Li atiyanna Rasulullah sallallahu falas anna fa'atiyan. Sampai orang yang diberi busur panah tadi bilang, cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang ahli suffah ngasih hadiah aku ini. Aku ngajarin dia Al-Quran, ngajarin tulis menulis, ya. Dan ini aku nggak begitu pakai ini. Kalau aku buang gimana? Ya. Atau aku sedekahkan fi sabilillah. In kunta tuhibbu an tutawiq tawqa minan nar faqbalha. Nah, di sini ikhwatul iman azallaikum, kata Rasulullah SAW, kamu jangan terima. Karena kamu ngajarin Al-Qur'an. Nah, di sini para ulama menggarisbawahi pengajar Al-Qur'an, murni pengajar Al-Qur'an tidak boleh mengambil hadiah. Tapi kalau dia dengan akad kontrak sebuah perusahaan, sebuah masjid, sebuah TPQ, sebuah sekolahan ngontrak orang-orang supaya ngajarin Al-Qur'an, itu beda. Berarti ini akad ijarah. Tenaganya, ilmunya, profesinya yang dibayar. Maka sah-sah aja menerima hadiah, menerima gaji, sah-sah aja.
Tapi kalau murni dia menjadikan Al-Quran komoditasnya dia, itu nggak boleh, haram. Ya. Memang serem Al-Quran, bukan barang yang bisa dimain-mainin. Kalau punya profesi lain jual beli malah enak, nggak masalah. Tapi Al-Quran ngeri ini. Ikhwatul iman, a'azallahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, ta'affuf ahlu suffah anit tasawwul. Ahlu suffah dengan kondisi yang sangat-sangat miskin, itu mereka nggak minta-minta, Bapak Ibu. Karena Islam mengharamkan minta-minta. Mereka tahu. Jadi mereka memang orang miskin lah, katakan gembel gitu ya. Performa mereka, pakaian mereka sangat jelek, tapi mereka nggak kucel, nggak bau. Yang kedua, mereka nggak pernah ngemis sama siapapun, minta makan apa nggak pernah. Kita lihat zaman sekarang pengemis, sehat walafiat ngemis kan? Padahal dalam Islam mengemis itu haram. Mengemis hanya dibolehkan dalam 3 kondisi. Salah satunya adalah ketika kena musibah kebakaran misalnya, semuanya ludes-des, nggak punya apa-apa, boleh open donasi untuk dirinya atau ngemis sampai dia mampu cari kerjaan kembali. Tapi kalau mutlak makan dari hasil ngemis, haram. Hasilnya saya katakan haram. Makanya ketika ada aturan dilarang memberikan uang kepada para pengemis, itu bagus, Pak. Apalagi kalau berbicara tentang para pengemis yang nyewa anak, lebih ngeri lagi. Udah kayak sindikat itu, Pak. Ngeri sekali itu. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, lam yakun fis sahabah la fi ahli suffah wala khairum. Tidak ada di kalangan sahabat, mau ahlu suffah ataupun bukan ahlu suffah, yang ngemis ke orang lain. Sekali lagi, nggak ada sahabat Nabi itu minta-minta ngemis. Ya, nggak ada temennya datang dari mana, kamu dari mana, di Persia, mana oleh-oleh buat aku, nggak ada. Meminta tuh mereka nggak mau. Sangat menjaga kata-kata minta kepada orang lain. Itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La bizan nabil wala ghairihi. Atau minta barang-barang yang ya Allah yang sangat ringan. Itu enggak sama sekali. Bihaitsu la yabtaqi rizqa illa bidzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ahlu suffah adalah kita sebagai manusia yang punya pekerjaan, walaupun mungkin penghasilannya kurang bisa mencukupi semua kebutuhan, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur masih bisa mencari rizki dengan keringat kita. Sebaik-baik apa yang kita makan tuh hasil keringat kita sendiri. Ahsan ma yakul rajul min kasbi rizqihi, min kasbihi. Sebaik-baik yang kita makan, yang kita konsumsi itu hasil keringat kita, Pak. Dikasih orang banyak biasa, tapi kalau hasil keringat kita itu lebih bagus. Ya, karena Rasulullah dan agama Islam itu menekankan kita sebagai laki-laki itu mencari rizki, bergerak bukan mager, cari rizki. Bumi Allah luas. Saat itu juga ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku udah gak kerja, aku udah tua, badanku sudah lemah, aku hidup dari santunan anak-anakku, gimana ini? Sedangkan kamu ngomong apa yang paling baik dimakan seseorang itu dari hasil jerih payah. Aku sudah gak kerja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, anak kalian min kasbikum, anak kalian tuh hasil jerih payah kalian. Jadi kalau nerima santun dari anak, ya gak masalah, karena anak besar, karena jerih payah orang tuanya. Jadi nggak perlu segan, terima saja. Dan nggak perlu baper kalau anaknya nggak transfer, nggak ngasih, nggak perlu baper. Rezeki Allah luas, ya nggak? Ada sebagian orang tua, aduh udah digedein, disekolahin, ini malah sudah sukses nggak transfer Ustaz. Ini gimana ini? Jangan bergantung sama orang, walaupun itu anak Anda, ya. Biarkan, karena kalau Allah kasih hidayah dia akan memberi, dia akan perhatian sama orang tuanya. Tapi nggak perlu mengemis, nggak, hatinya tergantung kepada anak, nggak perlu. Rezeki Allah yang mengatur. Kalau diberi, alhamdulillah terima. Kalau enggak, doakan agar mereka diperluas rezekinya,
agar mereka diberi ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman azalaikum, salah satu pentolan ya dari kalangan ahlu sufa itu tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang hebat yang meriwayatkan banyak hadis Rasulullah SAW. Dan Abu Hurairah itu disebut Abu Hurairah karena dia itu sering ngasih makan anak kucing itu. Sering ngasih makan kucing di jalanan. Ya. Ada juga yang mengatakan dulu waktu kecil itu dia disuruh menggembala kambing tapi malah bawa anak-anak kucing gitu. Wallahu alam, itu hanya sekedar nama dan kita nggak perlu tahu kenapa disebut seperti itu. Beliau berasal dari Yaman, jauh dari selatan, pergi ke Madinah untuk belajar agama dengan Rasulullah SAW. Kemudian kehidupan awal di Madinah, sangat sulit. Beliau menghadapi kota Madinah. Tapi Abu Hurairah bisa menghadapi itu semua dengan kesabaran, terus mengikuti, terus sabar mengikuti Nabi Muhammad, bertanya ketika nggak paham. Sampai-sampai kalau ada sahabat Nabi, Abu Hurairah tadi habis kemana sama Rasul ke sana? Tadi Rasulullah di sana ngomong apa? Tentang masalah ini ngomong apa? Jadi banyak yang berguru secara nggak langsung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena dia yang langsung mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dikatakan sangat jarang absen dalam mendengarkan hadis-hadis atau pelajaran-pelajaran yang Rasulullah sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya, Abu Hurairah itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maaf, kepada ibunya. Saat itu ketika dia sudah masuk Islam, ibunya belum, tapi dia tetap berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai dia minta sama Nabi, ya Rasulullah, doakan ibuku bisa masuk Islam. Kemudian didoakan dan akhirnya ibunya masuk Islam. Setiap pagi sebelum Abu Hurairah keluar, sebelum belajar sana, Nabi mesti nanya, ibu mau perlu apa? Saya bantu hari ini. Nanti bisa ibunya minta dibersihkan rumah atau minta dimasakin apa, sudah selesai, baru Abu Hurairahnya keluar. Dan sebelum keluar dia selalu ngomong, semoga Allah membalas budi baiknya ibu ya, sudah membesarkan aku sampai sebesar ini. Ya. Dan ibunya juga ngomong, semoga Allah juga memberkatimu nak, kamu sudah berbakti sama ibumu dengan baik. Luar biasa ya. Gimana enggak berkah ikhwatul iman. Kita kalau setiap hari minta doa dari ibu kita, pasti kita akan lebih dapat berkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah ibunya Abu Hurairah masuk Islam, dia semakin berbakti kepada ibunya dan tak lama setelahnya ibunya meninggal dunia. Dan Abu Hurairah telah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Ya, lebih dari 5.000 hadis dan mayoritas jalurnya sahih. Ya. Karena semangatnya beliau, kekuatan hafalannya beliau. Ikhwatul iman azalaikum, beliau wafat di usia 78 tahun setelah mengajarkan hadis Nabi ke mana-mana. Beliau sempat menikah dan punya satu anak perempuan. Nah, ada yang bilang beliau meninggal di usia 50. Tapi beliau pernah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem juga. Ya, kemudian kembali ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan semua sahabat mengatakan dia adalah orang yang paling hafal, paling banyak hafalannya terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu contoh satu figur dari semua ahlu sufah yang ada. Dari 400 ahlu sufah yang ada, ini pentolannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang perawi hadis. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita Bapak Ibu. Jadi kemiskinan bukanlah aib, bukanlah celaan, bukanlah hinaan. Kemiskinan tidak bisa menjadi sebuah penghalang kita menuntut ilmu agama. Buktinya mereka bisa. Dengan kekurangan kondisi yang sangat memprihatinkan tetap bisa. Apalagi kita dengan kondisi yang sekarang nggak berangkat ke masjid, nyetel live-nya YouTube-nya Jansud bisa. Mau infak ke masjid tapi lagi sakit di rumah, transfer bisa. Sekarang orang mau berbuat baik bisa, tinggal mau apa enggak.
Mau nyari ilmu agama sekarang gampang. Banyak pengajian di masjid-masjid. Gak ke masjid juga bisa lewat handphone. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan tentang kisah Ahlus Suffah. Cukup ya? Gimana? Tat, ada tanya Tat. Oh ya, silakan. Tadi sebelah sana angkat tangan. Saya yang nanya Tat. Oke. Tat, tadi kan Abu Hurairah dari Yaman ya Tat. Ya. Itu waktu pindah itu bersama keluarganya berarti ya? Sama ibunya aja. Sama ibunya aja ya. Berarti emang udah diniatkan dari Yaman itu untuk belajar ilmu agama. Apa untuk waktu itu berarti? Pertama dia datang sendiri, terus pulang ke Yaman bawa ibunya. Ketika bawa ibunya, dia sudah bisa menempatkan ibunya di entah rumah kontrakan atau bagaimana di Madinah, sampai ibunya meninggal dunia. Dan ibunya ketika dibawa ke Madinah itu sudah masuk Islam. Berarti waktu waktu pindah masih belum masuk Islam? Belum. Jadi prosesnya panjang, kisahnya panjang. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Baik, ikhwatil, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustaz. Bismillah. Terkait tentang sahabat Nabi Ustaz. Jadi tadi Ustaz mengatakan bahwa sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman. Ya. Nah, pertanyaan saya, ada yang bertemu dengan Nabi kemudian beriman, kemudian kan ada yang bergabung dengan Musailamah, salah seorang sahabat Nabi. Apakah itu bisa tergolong sahabat Nabi juga atau tidak? Tidak. Itu pertanyaan. Nggak bisa. Tidak ya. Jadi harus mati dalam keadaan muslim. Syukron. Ada lagi satu penanya? Karena kurang 1 menit lagi waktunya. Kalau tidak ada mau ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ikhwatil iman azalaikum, sekali lagi ini contoh tadi bagaimana para sahabat Nabi itu berjuang untuk hidup bersama Rasulullah, untuk menimba ilmu langsung. Yang mereka korbankan bukan cuman diri mereka, semuanya. Mereka tinggalkan kampung halaman, mereka tinggalkan hidup enak di kampung halamannya demi ilmu agama. Ayolah kita yang diberi kesehatan, diberi fasilitas yang luar biasa, sempatkan belajar ilmu agama. Jangan cuma dengerin kultum traweh pas Ramadan, di luar itu juga banyak kajian, baca bukunya, tadabbur ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Ini kewajiban kita sebagai muslim. Allah kasih usia kita loh ya. Jangan sampai sudah usia 70-80 ditanya, kenapa gak paham puasa, kenapa gak paham ini? Karena memang gak pernah ngaji. Padahal Allah sudah kasih waktu, sudah kasih kesehatan. Parahnya sampai gak bisa baca Al-Quran. Ini kan parah sekali. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan nikmat umur yang nikmat saja di hadapan Allah? Baca Quran aja nggak bisa. Padahal zaman sekarang yang metode baca Quran banyak sekali. Tartili, kiroati, ummi, apalagi metode wafa, tibian, macam-macam. Sekarang ada rumah Quran, macam-macam menjamur di mana-mana. Pembelajaran Al-Quran untuk karyawan, untuk bapak ibu ada semuanya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran dan belajar ilmu agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.